Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi at-tahirina ajma'in. Amma ba'd, kita lanjutkan pembahasan kitab Tayammum dari kitab Sahih Al-Bukhari. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan surah Al-Maidah. Ia menjelaskan tentang tayamum sekaligus asbabu nuzulihi, sebab turunnya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita menyebutkan 3 syarat tayamum. Yang pertama adalah al-ajzu an isti'malil ma'. Dia tidak sanggup menggunakan air. Baik itu tidak mendapatkan air atau karena kesehatan. Mungkin sakitnya akan lambat sembuhnya kalau menggunakan air, atau tambah parah sehingga dia berpindah atau beralih ke tayamum. Tapi kalau sekiranya memungkinkan sebagian tayamum, sebagiannya dengan air, maka itu yang dia kerjakan. Wa yuf'alul ba'du minal umuri in syaqqa fi'lu sa'iril umuri. Dikerjakan sebagian perintah jika dia merasa berat mengerjakan keseluruhannya. Qala al-Imam al-Bukhari babun idza lam yajid ma'an wala turaban. Bab apabila dia tidak mendapatkan air dan tidak pula mendapatkan turab. Turab ini tanah. Kalau sekiranya seorang ulama menganggap bahwa tayamum itu harus dengan apa? Dengan tanah. Lantas kalau sekiranya nggak dapat air, nggak dapat tanah, dalam artian apa? Nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum. Waktu sholat datang, maka jawabannya adalah dia sholat dalam keadaan berhadas. Tampak? Karena tayamum atau wudu dan tayamum itu adalah syaratus shalah, syarat sholat. Jika syarat tidak bisa dipenuhi, maka tetap kewajiban menegakkan sholat wajib. Demikian juga tak kalah mungkin kondisi-kondisi kita di mana mungkin di atas udara sana atau di planet mana kita berada, nggak ada turab, nggak ada air, maka kita sholat dalam kondisi seperti itu. Dulu ada teman cerita lagi jaga jaga gunung agar Syiah tidak melewati gunung tersebut. Akhirnya bermalam-malam di dalam lubang tersebut sambil menjaga. Ya nggak bisa bergerak sama sekali. Nggak bisa bergerak, maka dia sholat dalam keadaan yang dia bisa tanpa wudu dan tayamum. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Zakaria Ibnu Yahya qala haddatsana Abdullah bin Numairin qala haddatsana Hisham ibnu Urwah an abihi Urwah bin Zubair ibnul Awwam an Aisyah. Aisyah merupakan bibi dari Urwah. Karena Urwah ini merupakan ponakan Aisyah dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Annaha ista'arat min Asma'i Qiladah. Bahwasanya Aisyah meminjam dari Asma Qiladah, kalung. Fahalakat, lalu kalung tersebut hilang. Faba'asa Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mencarinya. Fawajadaha, lalu dia mendapatkannya. Fa'adrakat humus shalah, lalu mereka, Rasulullah dan para sahabat yang lain, mendapati waktu sholat. Walaysa ma'ahum ma', lalu mereka tidak membawa air, tidak ada bersamanya air. Fasallu, lalu mereka sholat tanpa wudu,
dan belum turun ayat tentang tayamum. Kira-kira dia yang dia lakukan ini? Wudu enggak dia? Enggak. Karena wudu dengan air kan? Tayamum enggak dia? Enggak. Kenapa? Karena belum turun ayat tayamum. Fasyakau dzalika ila Rasulillah. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah tentang hal itu. Fa anzalallahu ayat tayammum. Lalu Allah menurunkan ayat tayamum. Ayat tentang apa? Tentang tayamum. Berarti mereka sholat dalam keadaan tidak wudu dan tidak tayamum. Lalu dibenarkan oleh Rasulullah. Ini merupakan apa? Takrir, pembenaran terhadap perbuatan sahabat ini, sekaligus menjadi sunnah. Jadi sunnah itu Pak ada 3, atau hadis itu ada 3. Qaulun Nabi, fi'lun Nabi, takrirun Nabi. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan pembenaran Nabi. Jadi tak kala Rasulullah melihat perbuatan para sahabat terus tidak diingkari, maka itu bukti adalah dibenarkan. Atau sahabat mengucapkan sesuatu tidak diingkari oleh Rasulullah, maka ucapan itu menjadi sunnah. Faqala Usaidu ibnu Hudairin. Lalu seorang tabi'in berkata kepada Aisyah, jazakillahu khairan. Semoga Allah membalas kepadamu khair. Ternyata ucapan jazakallah khair ini ucapan generasi minal awwalin, dari kalangan orang-orang terdahulu, dari kalangan tabi'in dan seterusnya. Yaitu ucapan yang sifatnya umum. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Kebaikan apa ini? Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kecil atau besar. Nah, ini ucapan yang seharusnya kita ucapkan bagi mereka yang memberikan apa namanya? Memberikan sesuatu kepada kita. Apakah itu berupa harta, berupa apalah yang membuat kita senang dengan pemberian tersebut. Apalagi dengan apa? Dengan afdalul hadayah, yaitu hadiah yang paling terbaik adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ucapan apa? Jazakallahu khairan. Fa wallahi ma nazala biki amrun takrahinahu illa ja'alallahu dzalika laki walil muslimina fihi khaira. Demi Allah, kata tabi'in ini, tidak Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu suatu perkara yang engkau tidak senangi, kecuali Allah jadikan hal tersebut bagimu dan bagi kaum muslimin kebaikan. Apa kasusnya di sini? Kasusnya apa? Yaitu perbuatan Aisyah yang kehilangan kalung atau gelang. Kemudian dengan sebab perbuatan Aisyah ini turun ayat tayamum. Menjadi kebaikan para sahabat dan orang-orang setelahnya. Kira-kira kalau sekiranya tidak ada kasus ini, mungkin enggak Allah Subhanahu wa taala menurunkan? Ya. Karena ini adalah sebab atau asbabun nuzul. Di antara hal lagi yang yang Aisyah tidak senangin, ya, yaitu tatkala terjadinya ifku Aisyah. Ifku li Aisyah, ketika Aisyah dituduh berzina, dituduh selingkuh. Ya, hal yang tidak menyenangkan, bahkan Rasulullah sampai larut dengan ucapan orang-orang munafik yang menuduh Aisyah berzina, selingkuh. Kemudian turun ayat di dalam surah An-Nisa yang menjelaskan hal ini sebagai bentuk bara', yaitu Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari tuduhan orang-orang munafik terhadap Aisyah. Ayat tersebut dibaca hingga akhir zaman. Kebaikan yang banyak sekali.
Jadi hadis yang kita baca tadi ini memberikan faedah kepada kita. Jika tidak mendapati tanah dan air, maka tetap harus sholat. Paham Pak? Tidak ada air untuk wudu, tidak ada tanah untuk bertayamum, maka tetap harus sholat. Kalau kita mensyaratkan bahwa tayamum itu harus dengan apa? Dengan tanah. Karena di ayat surah Al-Maidah menyebutkan apa? Fatayammamu so'idan thayyiba. Bertayamumlah kalian dengan ma so'ada minal ard, apa yang muncul dari permukaan. Nanti ada kasus di mana Rasulullah bertayamum dengan apa? Dengan dinding apa? Dinding. Dia tinggal menepukkan tangannya ke dinding. Kira-kira dinding tersebut ada turabnya enggak? Ada tanahnya? Memungkinkan ada kalau sekiranya dindingnya dari tin. Rumah-rumah kuno di Yaman sana kan. Kalau sekarang pakai pakai plesteran semen kan? Pakai bata ringan mungkin terus diaci. Jadi enggak ada turabnya. Nah, iya. Itu kalau kita mensyaratkan Pak, harus ada tanah dan harus ada debunya. Babu tayammumi fil hadari idza lam yajidil ma'a wa khafa fauta as-salati. Kata Imam Bukhari, bab bertayamum fil hadari. Hadar ini di waktu mukim. Di waktu kita tidak safar. Memberikan isyarah dari Imam Bukhari bahwa tayamum ini berlaku juga di saat mukim maupun di saat safar. Karena hadis-hadis dan ayat-ayat sebelumnya itu kan menceritakan tentang safar kan? Nampak? Seakan-akan muncul nih pemahaman bahwa tayamum berlaku hanya ketika safar. Maka beliau datangkan bab ini untuk menghilangkan waham atau dugaan-dugaan yang akan muncul. Yaitu bolehnya bertayamum di saat mukim maupun di saat safar. Idza lam yajidil ma, apabila dia tidak mendapati air. Wa khafa fautas shalah, sementara dia takut waktu salat akan habis. Nah, ini kita sebutkan di awal bahwa syarat tayamum yaitu dukhulul waqt, masuknya waktu salat. Kalau sekiranya waktu sholat panjang, muwassa gitu, luas, dalam artian sholatnya hanya 5 menit, kemudian waktunya 3 jam. Berarti luas kan waktunya Pak ya? Sholat duhur kira-kira berapa menit Pak Joko? Sholat duhur biasanya berapa menit? 6 menit ya paling lama ya? Itu kalau ada bacaan kul-kul. 6 menit lah ya, 6 menit. Sementara waktu duhur panjang kan? Mulai dari 12:30 sampai jam 3 lewat 40 menit. Ya. Nah, ketika masuk waktu duhur, kita nyari air karena PDAM lagi mati nih, beli juga enggak ada. Pokoknya susah betul air. Nyari-nyari, jangan langsung sholat segera mungkin. Usahakan nyari dulu sampai kira-kira 5 menit lagi atau 6 menit lagi habis waktu duhur. Paham? Berusaha dulu nyari ke sana kemari. Karena apa? Karena masih ada waktu. Kecuali ditakutkan habis sudah waktu ini, ya ada lagi kesempatan untuk sholat di waktunya, atau yang dikenal dalam ilmu ushul fikih adalah ada, yaitu mengerjakan sholat di waktunya. Dulu mungkin kita pernah mengucapkan usolli fardol maghribi salah sarokaatin fi LKMD ya. Adaan lillahi ta'ala. Adaan itu di waktunya. Nah, jadi kalau waktunya masih panjang, usahakan dulu cari, kalau bisa beli ya beli. Jangan langsung bermudah-mudah untuk beralih ke badal, yaitu tayamum. Wabihi, dan dengannya qala Atha, Atha seorang tabi'in berpendapat
bahwa orang yang mukim juga dibolehkan bertayamum. Wa qala Al-Hasan Al-Hasan Al-Basri fil maridi indahul ma. Bagi orang yang sakit sementara ada air di sampingnya nih, cuman nggak ada yang menuangkan, nggak ada yang mengudukkan dia, maka barulah dia bertayamum. Paham Pak? Ada orang sakit mungkin kena stroke, nggak bisa gerakin tangannya, atau lagi kecelakaan mungkin nggak bisa gerakin tangannya, maka orang yang ada di sampingnya mentayamumkan atau mewudukan dulu, kalau nggak bisa lagi baru ditayamumkan. Wa aqbala Ibnu Umar min maradihi bil jurfi. Dan Abdullah bin Umar ketika dia sampai di daerah yang bernama Jurfi, fahadaratil asya. Lalu fahadaratil asru, lalu waktu asar sudah masuk. Bimarbadin na'ami, di tempat dekat kandang ini ya, kandang onta ya di situ ya. Atau daerah yang bernama apa? Marbadin Na'am. Fasollah. Lalu Abdullah bin Umar salat. Summa dakhalal madinata wasyamsu murtafi'atan falam yu'id. Kemudian dia masuk ke ke kota Madinah sementara matahari masih meninggi. Belum masuk waktu maghrib. Falam yu'id. Dan dia tidak mengulanginya. Nah, ini memberikan isyarah kepada kita bahwa Abdullah bin Umar pun mempraktekkan hal ini, yaitu dia bertayamum. Kemudian ketika masuk di kota Madinah dan mendapati air, dia tidak mengulang lagi sholatnya dengan dengan wudu. Kenapa demikian? Karena permasalahan tayamum ini Pak kembali kepada tujuan dari tayamum ini. Kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, apa tujuan tayamum? Ada dua ya. Ada dua tujuan tayamum. Yang pertama adalah raf'ul hadas, mengangkat hadas. Apa maknanya hadas Pak Joko? Apa? Kotoran. Kalau kotoran itu najis. Apa Darto? Apa makna hadas? Apa arti hadas? Mengangkat najis. Mengangkat najis. Berarti hadas itu adalah najis. Apa Jusman? Hadas itu apa? Hadas itu kentut. Jadi kalau saya tanya apa itu manusia? Maka kalau Bapak bilang jawab manusia itu adalah Pak Joko, berarti ini benar jawabannya kan? Tapi kalau menyebutkan dengan mahiyatul insan, hakikat manusia, maka itu definisi dengan apa? Dengan mahiyah. Contoh, manusia itu adalah hayawan. Hayawanun natik, makhluk hidup yang bisa bicara. Paham? Kalau Bapak menyebutkan dengan jenis-jenisnya, manusia itu adalah Pak Joko, Pak Jusman, Pak ini dibolehkan. Nah, hadas adalah mayamna'u sihhatal as-shalah. Apa yang menghalangi sahnya salat atau diterimanya salat. Ini apa namanya? Hadas. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Kalau najis lain lagi. Ya, najis adalah syai'un rijzun, yang menjijikkan, yang ditentukan oleh syariat. Ada orang sholat, kemudian di tengah sholatnya dia kentut. Kira-kira sholatnya batal? Iya, batal. Kenapa? Karena ada penghalang untuk sahnya sholat. Kasus lain, ada orang sholat, di tengah sholat ada ada tai tikus yang lewat di depannya, terus dia sujud di atas tai tikus tersebut.
Kira-kira sholatnya sah? Sholatnya sah. Ya, karena tersentuh najis ini bukanlah sesuatu yang nawakidul udu, membatalkan udu. Paham Pak? Bukan membatalkan udu. Nah itu bedanya. Bedanya hadas dengan najis. Kalau tai tikus tadi ini adalah najis. Paham? Ini adalah najis. Sementara hadas adalah ma yamna'u, apa yang menghalangi diterimanya salat. Apakah itu kentut, kencing, BAB, junub, kufur, murtad dan yang lainnya. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Yahya ibnu Bukairin qala haddatsana Al-Laits bin Sa'ad an Ja'fari ibn Rabi'ati anil A'raj qala sami'tu Umairan maula ibni Abbasin qala aqbaltu ana wa Abdullah bin Yasarin. Jadi Umair berkata, aku menjumpai dan Abdullah bersama Abdullah, aku dan Abdullah menjumpai Maulah Maimunah. Jadi kalau Maulah ini Pak adalah mantan budak. Zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dokhalna ala Abi Juhaimin ibnil Harisi ibn As-Simati al-Ansari. Hingga kami masuk menjumpai Juhaim ibnul Haris al-Ansari. Faqala Abul Juhaim al-Ansari. Lalu Abul Juhaim seorang sahabat berkata kepada mereka ini, Aqbalan nabiyyu min nahwi bi'ri Jamalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di daerah Bi'ir, sumur Jamal. Falakiyahu rajulun. Lalu ada seseorang yang menjumpai Rasulullah. Fasallama alaihi. Lalu pemuda tadi mengucapkan salam kepadanya. Mengucapkan salam kepada siapa? Kepada Rasulullah. Falam yarudda alaihi an-nabiyyu. Nabi tidak langsung menjawab salamnya. Nah, menjawab salam hukumnya apa Pak? Hukumnya wajib kan? Tapi tidak langsung dijawab oleh Nabi. Karena menganggap bahwa lebih utama menjawab salam dengan suci, dalam keadaan suci. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah, kana nabiyyu yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Hatta aqbala alal jidar, hingga beliau menghadap ke dinding. Famasaha biwajhihi wa yadayhi. Kemudian dia tepukkan tangannya ke dinding tersebut, lalu mengusap wajah dan kedua tangannya. Nah, di hadis ini Rasulullah bertayamumnya itu mendahulukan wajah, kemudian apa? Kemudian kedua tangan. Di hadis Ammar bin Yasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan apa? Kedua tangan daripada apa? Daripada wajah. Kira-kira yang mana nih yang dikerjakan Pak Ardiansyah? Yang mana yang dikerjakan? Mau tangan duluan atau wajah duluan? Kalau dulu ada kasus, kalau mau sujud nih mana duluan turun, tangan atau kaki duluan? Tangan duluan. Kalau tangan duluan berarti kias alal udu, dikiaskan, disamakan ke udu. Udu kan tangan duluan kan daripada wajah. Kalau wajah duluan berarti berdasarkan ayat surah Al-Maidah. Famsahu bi ujuhikum, usaplah wajah kalian. Sehingga dalam permasalahan ini enggak ada keharusan ini duluan atau ini di belakangan.
Famasa biwajhihi wa yadayhi, lalu dia mengusap wajah dan kedua tangannya. Tsumma radda alaihi salam, kemudian setelah itu Rasulullah membalas atau menjawab salam pemuda tadi. Babu al-mutayammimu hal yanfakhu fihima, bab orang yang bertayamum apakah dia harus meniup kedua tangannya apabila dia setelah menepukkan ke tanah tadi, terus dia angkat ternyata ada debunya, apakah harus ditiup ataukah langsung diusap. Jadi Imam Bukhari ini memang dalam permasalahan ini lebih condong kepada apa? Kepada pendapat bahwa tayamum itu harus dengan tanah. Dan kalau yang ada debunya lebih utama. Paham Pak? Sehingga permasalahan ini memang khilaf di antara para ulama. Tergantung pemahaman terhadap hadis yang menyebutkan turbatuha. Apakah ini dzikru ba'di afrodil umum ataukah dia tafsir dari ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Adamu ibnu Yas qala haddatsana Syu'bah ibnu al-Hajjaj Abul Bistam haddatsana al-Hakamu an Dzarrin an Sa'id ibni Abdurrahman ibni Abzah an abihi ay Abzah qala jaa rajulun ila Umar ibn al-Khattab. Ada seorang pemuda datang kepada Umar bin Khattab. Faqala inni ajnabtu falam usibil ma. Kata pemuda ini kepada Umar bin Khattab, aku dalam kondisi junub. Falam usibil ma, sementara saya tidak mendapati air. Faqala Ammar bin Yasir, lalu Ammar bin Yasir yang ada di sisi Umar bin Khattab itu mengingatkan Umar bin Khattab, yaitu dengan perkataannya li Umar, ama tadhkuru anna kunna fi safarin ana wa anta? Apakah engkau tidak ingat wahai Umar bin Khattab? Jadi Ammar mengingatkan ini karena Umar bin Khattab tidak bisa menyelesaikan permasalahan pemuda ini. Yaitu apa? Dia junub nih. Sementara tidak ada air. Apa yang dia lakukan? Bagaimana tata cara tayamumnya? Dan apakah boleh tayamum itu mengangkat hadas besar? Paham? Hadas besar. Lalu Ammar mengingatkan suatu peristiwa yang pernah terjadi baginya dan ada Umar bin Khattab juga di situ. Fa amma anta falam tusalli. Adapun kamu tidak sholat. Padahal kita dulu, kata Ammar bin Yasir, sama-sama junub kan? Kamu dulu enggak sholat. Wa amma ana, adapun saya, fatama aktu fasallaitu. Aku berguling-guling di tanah karena menganggap bahwa tayamum dengan cara seperti itu, berguling-guling di tanah. Kama tamarrugud dabah, sebagaimana hewan berguling-guling gitu. Dia berijtihad ini. Fadzakartu lin nabi, lalu aku menyebutkan hal itu kepada Nabi. Nah, perbuatan Ammar bin Yasir ini, sholat dengan keadaan tayamum yang seperti itu, berguling-guling di tanah, ini tidak diingkari oleh Nabi SAW. Kenapa kira-kira? Karena si Ammar ini membangun perbuatannya itu di atas kebodohan, di atas ketidaktahuan. Beginilah agama kita, Pak. Kalau ada seseorang melakukan perbuatan tanpa dasar ilmu, maka orang itu tidak dihukumi dosa. Dulu mungkin kita suka gosok, suka ngambil barang orang gitu, suka ngambil sendal orang, minjam tanpa izin, suka ngambil harta orang, tapi tanpa dasar ilmu, maka perbuatan itu tidak dihukumi dosa. Seperti kasus juga ada seorang sholat gitu, sholatnya cepat, tanpa tumakninah. Setelah selesai sholat, datang kepada Rasulullah, lantas Rasulullah
menjawab salamnya, kemudian mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi kamu sholat karena kamu belum sholat. Kenapa? Karena dia enggak tumakninah. Ini rukun sholat. Sampai 3 kali seperti itu dia lakukan. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah alimni, ajarkan kepadaku. Enggak ada lagi yang lebih baik sholatku daripada ini. Paham? 3 kali dia sholat tanpa tumakninah. Kemudian Rasulullah tidak menyuruhnya lagi ke 4 kalinya. Kenapa? Karena orang ini jahil kan? Orang ini bodoh. Yang dia lakukan oleh Rasulullah adalah mengajarkannya sholat yang sesuai dengan tuntunan. Faqala an-nabi, lalu Nabi SAW berkata kepada Ammar bin Yasir, innama kana yakfika hakadah. Hanya saja yang kamu lakukan seperti ini dan cukup bagimu seperti ini. Lalu Nabi SAW mempraktekannya. Fadoroban Nabi bikafaihil ardo. Kemudian Rasulullah menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah. Wa nafakha fihima, lalu dia meniup debunya. Summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian dia mengusap wajah dan kedua telapak tangannya sampai ke pergelangan. Dalam riwayat yang lain ini tidak disebutkan nafakhah, yaitu meniup. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan dengan dengan masahah shimal alal yamin, mengusap tangan kanan dengan tangan mengusap telapak kiri dengan tangan kanan. Paham Pak? Jadi diusap dulu ini. Kemudian baru baru wajah. Jadi yang menjadi syahid dalam bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini adalah wa nafakha fihima, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meniup kedua tangannya setelah menepukkan ke pasir atau ke tanah. Babut tayammumu lil wajhi wal kaffaini, bab bertayamum untuk wajah dan kedua telapak tangan. Haddatsana Hajjajun qala akhbarana Syu'batu akhbarani al-Hakamu an Dzarrin an Sa'id bin Abdurrahman bin Abza an abihi ay Abza qala Ammar bihada, ay Ammar bin Yasir berkata dengan hal yang sama seperti hadis yang sebelumnya. Wadaraba Syu'bah biyadaihil ardo. Kemudian Syu'bah mempraktekkan dengan menepukkan kedua tangannya ke tanah. Summa adanahuma min fihi. Kemudian dia dekatkan ke mulutnya. Isyarah untuk Untuk meniupnya. Summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian mengusap kedua wajahnya dengan kedua tangannya tadi dan telapak tangannya. Wa qala an-Nadru akhbarana Syu'bah 'anil Hakami qala sami'tu Dzarran yaqulu an ibni Abdurrahman ibni Abi Abza qala al-Hakamu wa qad sami'tuhu min ibni Abdurrahman an nabihi qala Ammar. Jadi ini sama dengan sebelumnya, yaitu bertayamum dengan menggunakan dua anggota tayamum, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Harbin qala haddatsana Syu'batu 'anil Hakami an Dzarrin an ibni Abdurrahman an Abi Abza an abihi annahu syahida Umar wa qala lahu Ammar kunna fi sariyatin fa ajnabna wa qala tafala fihima. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa Ammar bin Yasir dan Umar bin Khattab ini kedua-duanya junub, dalam keadaan junub. Kenapa kira-kira Umar bin Khattab tidak sholat? Kenapa kira-kira? Sementara Ammar bin Yasir sholat dengan kondisi bertayamum tapi tamayamum dengan tayamum yang salah. Karena Umar bin Khattab enggak paham tentang
tentang tayamum ini, apakah dia mengangkat hadas ataukah istibahatus shalah. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad ibnu Katsirin akhbarana Syu'batu anil Hakami an Dzarrin an ibni Abdurrahman ibni Abza an Abdurrahman ibni Abza qala Ammar li Umar tama'aktu. Sama ini yaitu tamarraktu, aku berguling-guling. Fa ataitu nabiyya faqala yakfikal wajhu wal kaffani. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muslimun haddatsana Syu'bah anil Hakami an Dzarrin an ibni Abdurrahman ibni Abza qala syahidtu Umar faqala lahu Ammaru wasaqal hadis. Ini juga sama. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad ibnu Bashar ay Bundar. Bundar laqabnya. Qala haddatsana Gundarin Muhammad bin Ja'far, merupakan anak tiri dari Syu'bah. Qala Gundar ay haddatsana Syu'bah anil Hakami an Dzarrin an ibni Abdurrahman ibni Abza an abihi qala Ammar fadaraban nabiyyu biyadihil ardo famasaha wajhahu wa kaffaihi. Nah, setelahnya ini hadis yang sangat panjang ya. Insyaallah pada pertemuan kita bahas ini. Ada yang ditanyakan Pak sebelum ditutup tentang hadis-hadis yang kita baca tadi? Hah? Iya. Iya. Jadi kalau sekiranya mau mengusap sampai siku-siku, ini adalah mazhab Syafi'i. Berarti harus diawali juga dengan bismillah kan? Karena babu kias. Jadi dalilnya semuanya adalah kias. Nah, itu kalau mau. Tapi kalau nasnya yaitu dengan apa? Dengan sampai pergelangan saja, Pak. Tidak sampai siku-siku. Jadi terkadang memang ulama al-madzahib, ulama-ulama yang berkecimpung dalam madhab itu menggunakan dalil kias. Apalagi madhab Syafi'i sangat-sangat mengedepankan kias. Tapi kalau madhab Hambali enggak. Yang dia kedepankan adalah qaulus sahabah, perkataan sahabat. Nah, yang lain Pak? Hah? Iya, di atas dulu baru ke bawah. Iya, alas shimal shimala alal yamin. Di atas dulu baru ke bawah. Nah, yang lain? Nah, demikian subhanakallah bihamdik, syadallah lan tastarikatuh.